halal bihalal, ceritanya halal bihalal. Cuman saya didampingi oleh sebelah kiri saya ini ada Pak Ketua Umum Garda BMI dari Partai PKB, Pak Iman. Kemudian kalau sebelah kanan saya nggak usah ditanya lagi, udah pasti mantan pacar, ya kan? Terus yang di sebelah mantan pacar itu Bapak Eko. Pak Eko ini Dewan Pakar di Garda BMI. Kemudian ada, nggak ada orang. Kemudian ada Pak Yohanes. Pak Yohanes ini ketua tim pemenangan dari Uji Gopol. Nah, pasti kepo nih kan, ketua tim pemenangan ini ada apa? Why? Kenapa ada ketua tim pemenangan? Jadi, singkat cerita setelah saya hijrah dari dangdut ke religi, tahun ini saya memberanikan diri untuk ikut terjun langsung, bukan terjun ke politik ya. Kalau politik itu cuma jalannya, cuma ikut terjun langsung untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Dan lebih tepatnya itu saya bergabung bersama Partai PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa, untuk ikut serta dalam ajang pesta demokrasi yang akan dilaksanakan tahun depan, yaitu bulan Februari tahun 2024 dalam DPR RI, seperti itu. Nah, yang sebelah sananya lagi ada Ketua Jian, Pak Guntur. Bukan Jian doang, dia ada beberapa ormas, cuman saya hampir lupa karena saking banyaknya. Dan yang paling pojok sana itu ada Mas Andi. Mas Andi itu perwakilan dari bidang kesenian. Seperti itu. Nah, Mbak Uci kan dikenal di entertain ya. Kalau boleh tahu kenapa sih beralih ke dunia politik, kalau bisa dijelaskan? Jadi kalau entertain itu, kita public figure itu walaupun lewat entertain, kita lebih dekat ke masyarakat, lebih mudah. Karena kita diidola oleh masyarakat, akhirnya membuat ruang gerak atau gate batas antara kita dan masyarakat semakin lebih dekat. Dari situ kita mengenal apa isi hati masyarakat. Dari situ kita menggali apa aspirasi masyarakat. Nah, untuk kita bisa membantu mereka, kalau kita cuma entertain, kita nggak bisa menjangkau lebih jauh, atau kita tidak bisa membantu lewat kebijakan. Kalau pengen membantu lewat kebijakan, kita harus ada berperan serta dalam kebijakan tersebut. Caranya lewat bagaimana? Jadi butuh dewan legislatif tadi. Seperti itu. Apa sih motivasinya untuk ikut legislatif? Bisa dijelaskan dapil mana? Oke, baik. Jadi motivasi kembali lagi tadi untuk bisa merekam aspirasi rakyat, kemudian membawa itu ke legislatif, dan kembali ke pekerjaan legislatif tadi cuma 3. Legislasi, budgeting, monitoring. Nah, di mana nanti saya akan terpilih, di mana saya akan duduk di situ, saya akan mengambil dinamika suara masyarakat, kemudian visi dikembangkan di dalam pekerjaan saya tadi. Nah, saya maju kali ini lewat, coba bisa jelaskan sedikit lewat ketum saya ini, biar lebih lengkap. Lewat dapil mana? Ya. Ini bagi kami dari Partai Kebangkitan Bangsa, yang kebetulan saya sendiri sebagai salah satu ketua umum dari Banong Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Garda BMI, merasa suatu apresiasi dan bangga. Insan seni, aktivis yang begitu dekat dengan masyarakat, mempunyai kepedulian yang luar biasa, sekarang mau ikut serta dalam pesta demokrasi yang insya Allah bisa menjadi wakil rakyat yang betul-betul mewakili. Dan beliau ini luar biasa mengambil dapil Bogor. Terus begitu ini akan menjadi wakil yang sangat potensial bagi masyarakat Bogor. Harapan kami masyarakat Bogor benar-benar bisa mempercayakan aspirasinya dengan beliau, karena karya-karya ternyata beliau sudah itu saya kira dari ini. Jadi lebih jelasnya itu Jabar 5 ya, Kabupaten Bogor. Untuk saat ini persiapannya udah sampai berapa persen ya Mbak Uci? Persiapan saat ini mungkin bisa dijelaskan oleh Ketua Tim Pemenangan. Persiapan kita udah sejauh mana? Kira-kira Pak Yohanes? Yang sedikit tambahan ya, karena ini baru permulaan. Kemarin kami diskusi sama Mbak Uci, beliau sedang mempersiapkan administrasi untuk masuk di caleg DPR RI. KPU Kabupaten Bogor untuk KPU nasional, sehingga nanti dengan segala administrasi yang cukup dan bisa masuk sebagai calon caleg ya, secara prosedur. Kemudian persiapan lain ya, kami sederhana aja dari tim sukses. Ada 40 kecamatan di Kecamatan Bogor ini. Kalau 1000 ada kecamatan dan 40.000. Itu Mas Tommy yang kemarin 30.000 suaranya masuk dari PKB. Jadi itu dulu sasaran pertama. Nah, selanjutnya nanti setelah mungkin habis lebaran kami akan satu persatu menemui ketua kecamatan, dialog bagaimana cara memilih Orji sebagai
caleg kita dari PKB. Nah, itu kira-kira bisa senang sampaikan tahap awal. Terima kasih. Dan mungkin aku tambahkan sedikit dari tahap awal perencanaan pemenangan ini, kami buka kotak saran, masukan ataupun bantuan yang ada membutuhkan bantuan, baik itu dari segi hukum ataupun dinamika apapun di masyarakat. Ada 2 akun. Jadi akun saya itu ada 2, satu di TikTok, satu di Instagram. Instagram sudah tidak asing lagi, Uci Global. Kalau di TikTok itu Bunda Sero. Nah, itu boleh dicari oleh warga Kabupaten Bogor. Itu kita siaga 1 kali, bukan 24 jam, 1 kali 56 jam. Sehingga ada aspirasi ataupun bantuan hukum atau apapun itu bisa dikomunikasikan lewat situ. Kalau Pak Uci, visi dan misinya nyalek ini apa sih? Kalau bisa jelaskan. Visi dan misi seorang legislatif itu nggak ada. Jadi kalau mau dibicarakan, visi misi kita itu ada di rakyat. Contoh, kalau sekarang saya menetapkan visi misi saya A, B, C, D, E. Kemudian dinamika fluktuatif di negara ini berlangsung. Contoh simpelnya gini, saya maju nih misalkan 2019 taruhlah, kemudian ketemu corona, visi misi saya nggak bisa jalan. Karena budgeting anggaran semua pasti bakal dialihkan. Jadi sebenarnya legislatif itu kembali aja kepada fungsinya dia bukan eksekutif. Dia nggak harus visi misi yang berbelit-belit. Begitu dia duduk, serap aspirasi, dinamika pasti akan berubah. Setiap hari pasti akan ada perubahan. Itu pasti. Perubahan itu nggak bisa kita hindari. Itu satu hal yang pasti yang ada di masyarakat. Begitu itu berubah, serap itu, tangkap itu, gali itu, dalami, telusuri, kerjakan. Visi misi itu simpel. Nah, tanggapan Mbak Uci sendiri tentang persaingan dengan Tongkur ini seperti apa nih? Bisa dijelaskan? Kalau saya nggak menganggap itu saingan, karena kami satu partai. Berarti kami bagaimana caranya kami untuk sama-sama berjuang membesarkan nomor 1. Berjuang membesarkan satu tujuan PKB. Entah saya, entah dia duduk, kalau bisa dua-dua. Dua-dua harus ada. Jadi kami bisa menambah tujuan kembali ke tujuan utama dari Ketua Umum PKB atau Pak Caimin sendiri, nambah kursi. Jadi bagaimana caranya kami saling mensupport satu sama lain, karena kami satu partai, untuk PKB bisa nambah kursi tahun 2024. Untuk sang suami, gimana nih supportnya terhadap sang istri nih yang ingin menyalekkan diri? Kalau saya apapun yang positif pasti saya dukung, apalagi untuk istri. Dukung supportnya seperti apa kalau boleh tahu? Ya dukungnya hal positif apapun yang dilakukan, apalagi untuk masyarakat. Saya sangat dukung. Akan selalu mengikuti langkahnya kemana aja atau gimana? Pasti, insya Allah. Selagi saya sehat, saya dukung, saya dampingi. Mbak Uci udah siap dengan konsekuensinya untuk mencalonkan diri, baik itu masuk atau tidaknya? Siap lahir batin, karena setiap apapun itu pasti ada konsekuensi. Tinggal kita bagaimana memanage itu, meminimalisir konsekuensi yang bakal terjadi. Apalagi kalau tujuan kita itu baik, insya Allah pasti bakal diridhoi. Harapan ke depannya seperti apa? Harapan ke depan cuma satu, rakyat aspirasinya bisa tersalurkan di jalur yang benar. Karena yang baik belum tentu benar, tapi kalau begitu tersalurkan di jalur yang benar, pasti baik. Gitu.